Good morning everyone, and good afternoon, and good night. Nah, selamat pagi untuk murid-muridku yang menyaksikan video pembelajaran ini di pagi hari. Selamat siang dan selamat malam juga untuk yang menyaksikan di waktu tersebut. Nah, untuk kali ini pelajaran bahasa Inggrisnya dengan Pak Aryan for grade 4 untuk kelas 4 yaitu tentang home activities. Nah, home activities itu berarti nanti ada kita mempelajari tentang tempat-tempat yang ada di rumah, terus aktivitasnya apa. Langsung saja kita check this out. Oke, nah study the meaning of the following words. Nah, kita pelajari dulu kata-katanya. Nah, the first, Pak Aryan ajari dulu yang pertama. Kalian buka langsung bukunya di halaman berapa itu beda ya dengan di buku Pak Aryan. The first is bedroom. Artinya bedroom, cara membacanya dan artinya tulisannya juga harus diingat. Bedroom, tempat tidur. Number 2, guest room. Guest room, ruang tamu. Dining room. Dining room, apa? Ruang makan. And then the next, living room. Living room, ruang keluarga. Garage, garage, garasi. Yard, yard, halaman. Kitchen, kitchen, dapur. Bathroom, 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 kamar mandi. Veranda, veranda, teras atau veranda rumah. The next, vents, vents, pagar. Next, balcony, balcony, balkon. Balkon itu kayak ini di sekolah kita itu yang lantai 2 itu kan ada pagar di atas itu kan. Nah itu yang teras di lantai yang kedua itu namanya balkon. Balcony. Seperti itu yang balkon. Kemudian garden, garden, kebun. Itu dulu. Itu kata-katanya yang harus kalian hafal, harus kalian ingat biar kalian nanti bisa menggunakannya di aktivitas sehari-hari. Dihafalkan, diingat-ingat tulisannya bagaimana. Kamar tidur apa, garasi apa, ruang keluarga itu apa, dapur itu apa. Kalian hafalkan nanti ya. Oke, remember, memorize this word at home. Ingat di rumah. Oke, the next reading text 1. Nah, lihat di halaman 4 buku kalian ada reading text 1. Kalian akan bacakan about Ria's bed. Maaf itu tulisannya salah. Ria's bedroom. Itu tentang kamar tidur Ria. Kalian baca ya. Oke, listen carefully, dengarkan baik-baik. Nanti kalian coba baca sendiri di rumah. Ria has a beautiful bedroom. Ria mempunyai kamar tidur yang sangat indah. It is beside the dining room. Ini di samping kamarnya di samping, beside itu di samping, kamarnya di samping ya ruang makan. Bedroom is a room in a house where people sleep. Ya, bedroom adalah ruang di dalam rumah yang digunakan untuk orang-orang tidur. It is small but very nice. Jadi ruang tidurnya itu kecil tapi sangat menyenangkan atau sangat nyaman. But very clean, very clean, sangat bersih. She always tidy up her bedroom. Dia selalu merapikan tempat tidurnya, selalu dibersihkan. Okay, before going to school. Jadi sebelum pergi sekolah dia pasti merapikan tempat tidurnya. There are 2 pillows. Ada 2 bantal and bolster on the bed. Ada 2 bantal dan 1 guling di tempat tidur. There is a blanket on the pillow. Ada selimut di atas bantal. On the corner, di pojok, corner itu pojok, there is a fan. Nah, di pojok kamarnya itu ada kipas angin. Fan, kipas angin.
There is a clock at the wall. There is a clock at the wall. Ada jam dinding juga di tembok. Nah, there is not a cupboard in her bathroom. Tapi nggak ada almari di kamarnya. But there is a bookshelf. Tapi ada bookshelf. Bookshelf itu ada rak buku. Jadi walaupun nggak ada almarnya, tapi ada rak bukunya. Near the fence, rak bukunya itu near the fence, dekat dekat kipas angin. She loved her bedroom very much. Dia sangat mencintai kamar tidurnya. Nah, itu tadi bacaannya. Nah, selanjutnya writing text 2. Pelajaran selanjutnya yaitu writing text 2, kita mencoba menjawab pertanyaan dari teks di atas yang sudah kita baca dan pelajari. Yang pertama di situ ada pertanyaan apa? Nah, yang pertama, what is bathroom? Apa itu tempat tidur? What is bathroom? Apa tempat tidur? Jawabannya adalah jelas. Kalian sambil tulis ya, sambil ditulis di bukunya jawabannya. Bathroom is a room in a house where people sleep. Kamar tidur adalah ruangan di dalam rumah yang digunakan orang-orang tidur. Kemudian number 2. Is Ria's bedroom beside the dining room? Apakah ruang tidur atau kamar tidur Ria itu di samping ruang makan? Yes, ya kan tadi yes it is. Kalau ada pertanyaan menggunakan is, gampang jawabnya, berarti tinggal yes it is. Kalau sesuai teks. Tapi kalau tidak sesuai teks bacaan, jawabannya no, it is not. Kayak gitu. Number 3, how is Ria's bedroom? Bagaimana sih tempat tidurnya Ria? Jawabannya, it is small but very nice. Kecil tapi sangat menyenangkan, sangat nyaman. Number 4, how many pillow and bolster? Kurang huruf ya. Bolster on the bed. Ada berapa bantal dan guling di kamar di tempat tidurnya? Ya, tadi there are 2 pillows. Ada 2. Dibacanya tadi ada di paragraf berapa itu? Di kalimat ke-4 atau 6. Oh, kalimat ke-6. Di situ ada 2 bantal dan 1 guling di atas tempat tidur. Yang terakhir, what is there on the wall? Apa yang ada di dinding tadi? Ya, yang ada di dinding adalah there is a clock on the wall. Jadi ada jam dinding. Oke, itu ya. Nah, itu nanti kalian tuh sendiri ya. And then the next, reading text 6. Nah, reading text 6 untuk latihan yang ringan nanti kalian coba diisi sendiri. Sekarang kita lanjut ke text 6. Nah, oke. Text 6 di situ adalah tentang Tony daily activities. Sama aja kita coba isi dulu. Tony daily activities. Kalian baca ya. Mana sih? Oh ya ini. Every morning Tony wakes up at 5 AM. Setiap pagi Tony bangun jam 5 pagi. He never forget to tidy up his bed and clean it up. Dia tidak pernah lupa to tidy up, untuk merapikan tempat tidurnya dan membersihkan. Kemudian then he sweep the floor and yard. Kemudian dia menyapu lantai dan halaman. His mother cooks in the kitchen. Ibunya memasak di dapur. His father prepared his car in the garage. Ayahnya menyiapkan the car, menyiapkan mobil di garasi. Meanwhile, Annie takes a bath in the room. Sambil Annie mandi di kamar mandi. Then they have a breakfast together in the dining room.
Kemudian mereka, they have breakfast together. Breakfast sarapan. Mereka sarapan bersama-sama di rumah makan. After that, setelah itu, Tony and Annie go to school and father goes to office. Setelah itu Annie dan Tony pergi ke sekolah dan ayah pergi ke kantor. In the evening, di malam hari, after dinner, setelah makan malam, in the dining room, di ruang makan, they watch television together in the living room. Mereka menonton TV bersama-sama di ruang keluarga. After that, setelah itu, Tony and Annie study and prepare the lesson for the next school day. Tony dan Annie belajar dan menyiapkan pelajaran untuk keesokan harinya. And then, dan setelah itu, they sleep in the bathroom at 9 p.m. Kemudian setelah belajar mereka tidur di tempat tidur mereka jam 9 malam. Oke, nah, yuk silakan lanjut kita isi. Nah, based on the text, answer the following question. Kita isi yang pertama jelas. Does Tony sweep the floor? And yet, yes. Kalau pertanyaannya menggunakan does, jawabannya gampang. Jawabannya kalau iya sesuai teks berarti yes, he does. Kalau tidak sesuai bacaan berarti jawabannya no, he does not. Kemudian number 2 pertanyaannya. Where does his mother cook? Di mana? Where? Di mana? Di mana ibunya memasak? Ayo, di mana? Of course, the answer is yes. Okay, where? Nah, his mother cooks in the kitchen. Nah, jadi ya jelas ibunya masak di kitchen. Number 3, where do they have a breakfast? Di mana mereka sarapan? Jawabannya, they have breakfast in the dining room. Mereka sarapan di ruang makan. Kemudian number 4, what they do in the living room? Apa yang mereka lakukan di living room, di ruang keluarga tadi ngapain? They watch TV. Mereka menonton TV. Kemudian yang terakhir number 5, do they sleep in the bathroom? Apakah mereka tidur di tempat tidur? Yes, they do. Gampang kalau pertanyaannya pakai do they atau does he. Tinggal dibalik dua kata pertanyaan paling depannya. Kalau ini menggunakan do they, berarti jawabannya kalau iya sesuai teks berarti yes, they do. Kalau enggak sesuai bacaan berarti no, they do not. Nah, itu saja ya pelajaran kali ini. Nah, kemudian ada reading text 1, ini kita coba baca. Nah, itu kita cocokkan aja. Nah, untuk pelajarannya text 1. Sudah tahu ya? Read, membaca, cook, memasak, eat, makan, watch TV, nonton TV, take a bath, mandi, study, belajar, wash the clothes, mencuci pakaian, sleep, tidur, water the flowers, menyiram bunga, sweep, menyapu, play, bermain, do gardening, berkebun. Okay, remember, memorize these words at home. Dihafalkan di rumah. Ya. And then tugas kalian di rumah cukup menghafalkan beberapa kata yang sudah kita pelajari tadi. Hafalkan dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu dikirim hasilnya hafalannya ya. Nah, itu tadi. Nah, kemudian tugasnya adalah yang harus kalian kirim ke Pak Rian adalah baca dan artikan. Listening and speaking, text 9. Yang ada di teks 9 itu, yang ada di halaman 8 kalau tidak salah di buku kalian. Nah, itu kalian baca. Baca kalimatnya beserta artinya. Dibaca dan diartikan. Contoh kemarin kasih contoh nomor 1. The girls plant the flowers in the garden. Anak perempuan itu menanam bunga di kebun. Nah, contohnya seperti itu. Dibaca Inggrisnya kemudian diartikan. Ya. Rekam voice note kemudian kirim ke Pak Arya. Oke? Hanya 5 saja ya. Just that
Hanya itu saja untuk hari ini, dan selalu cobalah menggunakan pelajaran yang sudah dipelajari di kehidupan sehari-hari. Bahasa Inggris kalau tidak dipraktekkan pasti nanti lupa. Thank you very much for today. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak. Thank you very much. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.